Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di pertemuan kelas Media Relation, kelas project. Di project yang kedua ini, saya akan membahas materi tentang navigasi media massa digital, yaitu membangun kompetensi di era informasi 4.0. Ini saya ambil dari mata kuliah komunikasi massa digital yang saya gabungkan dengan kelas Media Relation pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang identifikasi jenis karakter dan media digital, kemudian mekanisme dan cara kerja algoritma, lalu kemudian strategi memilih dan menjalin hubungan media, advertorial, digital, modern, dan kreatif, analisis studi kasus, dan Indonesia Update. Di mana agenda pembelajaran ini teman-teman nanti akan mengarah kepada proyek yang kedua. Jadi kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita terkait komunikasi massa digital dan media relation. Nah, kita tahu bahwa media itu sedikit banyak sudah berevolusi dari yang divergen menjadi konvergen, kemudian dari media-media konvensional itu lahir media baru, eh, dan juga prosesnya itu tetap sama ya dalam level komunikasi, yaitu komunikasi massa alias one to many, di mana dalam jenis media massa digital ini ada tiga yang paling disorot, yaitu news portals, sosial media, dan alternatif media. Ini belum ada di zaman saya waktu kecil, teman-teman. Dan saya tumbuh juga dari generasi linear ke generasi Z, mungkin sampai ke alpha, media akan terus berevolusi. Yang pertama adalah news portal, media berita utama berbasis web atau website, itu yang menyediakan informasi secara cepat dan masif, bahkan hitungannya per hours, gitu ya. Ini dulu media konvensionalnya adalah media cetak. Dan ketika berbasis web, maka dia menyediakan cetak dan orang-orang beralih ke dalam news portal. Lalu lahirlah media baru yang kedua, yaitu sosial media. Di sini mewujudkan fungsi interaktif, di mana platform interaktif yang mengamplifikasi berita dan menciptakan narasi viralism di dalamnya. Jadi orang-orang mempunyai akun media sosial sendiri-sendiri dan dia bisa mengamplifikasi berita, alias menduplikasi atau menambah berita, atau membuat berita sehingga menciptakan narasi viral. Dan yang ketiga, yang paling baru adalah alternatif media. Jadi ada podcast, video streaming, dan blog yang menawarkan perspektif berbeda dari news portal dan sosial media. Nah, kita ke bagian pertama. Portal berita dan koran digital ya. Jadi di Indonesia itu portal berita digital mendominasi konsumsi informasi harian. Media tradisional atau konvensional itu melakukan konvergensi untuk tetap relevan. Jadi eh, masifnya berita dari apa namanya media konvensional, biaya produksi, biaya pencarian berita dan sebagainya itu sekarang difasilitasi oleh portal. Konsep portal itu bisa kemana saja ya teman-teman ya. Dia tidak terbatas ruang dan bahkan waktu ya. Maka di Indonesia sendiri pelopornya itu ada tiga setahu saya setelah saya riset. Detik.com, berita cepat atau breaking news, kompas.com, itu fokusnya pada verifikasi dan berita mendalam, serta tempo.co, mempertahankan tradisi investigasi di ruang digital. Nah, kemudian yang kedua, media sosial sebagai kanal massa, ini seringkali kalian gunakan ketika kalian beraktivitas sehari-hari. Biasanya platform seperti Instagram dan X Twitter bukan lagi sekedar alat pertemanan, melainkan karena distribusi berita utama bagi Gen Z dan milenial, bahkan sekarang mulai ke Gen Alpha. Dan pelopornya ada tiga, kata data, itu menyajikan data kompleks berbasis infografis, kemudian Tirto ID, menggunakan jurnalisme visual untuk audiens digital dan narasi TV, itu menggabungkan video streaming dan isu sosial politik. Yang ketiga,
Tentang media sosial ini sebelumnya saya harus menggarisbawahi bahwa lahirnya Gawai yang tadinya hanya untuk SMS ya, sekarang menjadi terkonvergensi, punya akun Instagram, X, bahkan apa namanya, Thread dan sebagainya itu, kita bisa melihat informasi yang masif di sana. Dan menariknya adalah informasi di situ berubah bentuk di ranah digital. Ada yang foto, jurnalistik, ada yang menggunakan infografis, ada yang menggunakan jurnalisme visual, dan ada yang menggabungkan video streaming, audio video untuk mengcapture atau apa namanya, membahas tentang isu sosial dan politik. Nah, studi kasus. Teman-teman pasti tahu yang dinamakan Project Multatuli. Project Multatuli ini adalah contoh nyata media massa digital independen. Dia, eh, kalau bahasa zaman sekarang, indie gitu ya. Itu fokusnya itu pada jurnalisme investigasi. Di mana jurnalisme investigasi adalah jurnalisme yang paling tinggi. Jurnalisme yang tidak hanya menampilkan fakta, tapi menampilkan juga yang namanya kebenaran. Gitu. Sehingga terkupaslah sesuatu itu di jurnalisme investigasi. Nah, model dari Project Multatuli itu diambil dari nama eh, yang pernah digunakan oleh Deusdeker, salah satu tokoh dari Belanda yang dia juga pada zamannya itu menulis buku tentang Romusa di Indonesia pada masa penjajahan zaman kolonial, dan itu inspirasi sebagai media independen. Kalian bisa baca bukunya tentang Multatuli kalau kalian penasaran dengan tulisan dari Deusdeker itu. Kemudian kalau yang ini, media massa digital independen Multatuli ini, modelnya ada basisnya komunitas, donasi, dan bukan iklan korporasi. Jadi hidupnya itu berdasarkan donasi dan basisnya komunitas. Karena basisnya komunitas dan donasi, dia tidak terikat oleh korporasi manapun. Itu for your information, hampir semua media itu hidup dari iklan ya. Dan iklannya berbasis korporasi, biasanya seperti itu. Nah, karakternya ini mendalam, kemudian inklusif, dan orientasinya pada dampak sosial. Nah, kemudian dia menjadi proyek pertama yang digital first. Digital first itu memanfaatkan visualisasi data dan narasi panjang yang dioptimalkan untuk perangkat mobile. Jadi basisnya itu bisa diakses oleh mobile phone atau gawai atau smartphone. Nah, setelah kita tahu dari kasus yang lain di Indonesia ini, jadi media alternatif, kita bisa juga mendapatkan informasi penting yang tidak didapatkan dari media-media besar, dari Project Multatuli itu. Kita harus memahami karakter media massa digital. Yang pertama adalah imediasi, atau berita itu dapat disebarkan secara instan saat kejadian berlangsung tanpa hambatan atau siklus cetak seperti yang media konvensional sama ini lakukan. Makanya lahirlah di tahun 2015, 11, 11, 15, 16 itu lahirlah pesona dari citizen journalism atau CG. Kemudian interactivity jelas, memungkinkan dialog dua arah antara media dan khalayak melalui komentar dan sharing. Kemudian hypertextuality. Hypertext itu adalah teks yang dia itu ada hubungannya atau ada linknya antara informasi melalui link yang memperkaya konteks bacaan. Biasanya teman-teman ketika membaca sebuah artikel, itu ada tulisan yang dia berwarna berbeda dengan tulisan artikel tersebut. Misalkan tulisan tersebut warnanya, fontnya itu hitam, tapi ada yang biru atau merah. Ketika diklik atau apa namanya, disorot, itu akan terhubung ke teks lainnya atau ke bahan bacaan lain. Itulah yang dinamakan hypertextuality. Nah, selain tiga itu, kita juga harus memahami bahwa adanya kecepatan dan konektivitas. Nah, media digital dapat menghilangkan batasan geografis
Berita dari Papua dapat dikonsumsi di Jakarta dalam hitungan detik, dan biasanya sifatnya adalah non-linear, yaitu kalian tidak harus mengikuti urutan berita dari awal ke akhir, mereka bebas memilih link yang ingin dibuka. Nah, kemudian ada yang namanya partisipasi dan multimedia. Audiens bukan lagi penerima pasif, teman-teman. Logikanya adalah mereka prosumer atau produser dan konsumer yang ikut menentukan arah berita melalui viralitas. Tuh. Jadi ada yang namanya user generate content, video amatir warga menjadi sumber berita utama, citizen journalism kembali, kemudian multimedia, satu berita yang mengandung teks, video, audio, dan infografis interaktif. Nah, studi kasus yang kedua, setelah tadi kita membahas tentang Project Multatuli, di sini ada fenomena no viral no justice. Di Indonesia itu menunjukkan karakter interaktivitas media digital yang kuat. Contoh kasusnya itu kecelakaan atau ketidakadilan yang diviralkan di X, misalkan memaksa otoritas bertindak cepat. Ini banyak terjadi ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu no viral no justice juga terjadi ketika apa namanya dianggap tidak adil, gitu ya. Kemudian contoh ketika kita melihat pemberitaan tentang seorang pekerja kreatif seni yang dia dipersekusi di persidangan, gitu dianggap melakukan markup dana, padahal dia pekerja kreatif. Jadi di Medan kalau tidak salah ya. Tapi bagusnya dia melawan, dia tidak diam karena dia merasa tidak ada yang dia langgar dan dia tidak korupsi dari hal atau dana yang sudah dijanjikan di awal gitu. Dan jaksa terlihat sangat sampai dipanggil ke DPR untuk melihat hal itu. Inilah contoh kasus nyata terkait apa namanya ada di berita yang no viral no justice gitu ya. Nah, kemudian efek media massa digital mainstream itu mempick up tren dari media sosial menciptakan siklus berita yang masif. Nah, cara kerja media massa di digital itu teman-teman, itu yang pertama adalah algoritma driven, jelas distribusi konten ditentukan oleh bisa jadi oleh artificial intelligence berdasarkan minat dan riwayat pengguna, itulah algoritma. Kemudian ada search engine optimization, kata kunci agar berita muncul di halaman utama mesin pencari. Kemudian multi-channel, konten yang sama disebarkan via web, aplikasi, dan media sosial secara bersamaan. Nah, optimasi dan algoritma, eh, redaksi media digital kini memiliki tim CEO khusus. Inilah yang masuk ke ranah media relation. Search engine optimization, berita dibuat sedemikian rupa agar ramah bagi Google Discover. Semakin terkena exposure berita itu, semakin kata kuncinya dicari, maka dia semakin banyak diperbincangkan dan besar kemungkinan viral. Jadi keywords-nya fokus pada tren yang sedang dicari masyarakat, kemudian click-talk rate-nya adalah judul provokatif, biasanya ya, atau hiperbolis, untuk meningkatkan klik. Meski berisiko, tidak bagus ya ini ya, berisiko yang namanya clickbait. Nah, saya menyoroti di penelitian itu tentang strategi trafficnya detik.com. Jadi pertumbuhan traffic berita di jam sibuk waktu Indonesia Barat itu detik.com itu memproduksi ratusan berita per hari, teman-teman, untuk menjaga algoritma Google News-nya tetap di top. Strategi mereka itu melibatkan pembagian satu berita menjadi beberapa halaman atau pagination untuk meningkatkan impresi iklan. Jadi satu berita itu dapat dikonsumsi selama lebih dari 15 sampai 20 menit karena mereka menggunakan page. Jadi satu berita itu di next 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 gitu tadi beda page. Belum lagi ketika di bawah dimasukin unsur hypertext dan sebagainya. Ini untuk apa? Untuk pertumbuhan berita di jam sibuk ini terbaca oleh Google News sehingga mereka bisa apa namanya naik atau top of mind terus beritanya. Nah,
Kalau teman-teman memilih media massa digital, saya sudah mengibaratkan teman-teman berada dalam kelompok public relation di proyek yang pertama. Di proyek yang kedua ini, seorang project public relation haruslah bisa atau memilih media massa digital dengan bagus. Pertama, ini tips buat teman-teman, semoga nanti teman-teman bekerja di bidang itu, di bidang public relation ataupun di bidang social media expertise. Yang pertama, carilah traffic dan reach-nya. eh, ada reportnya dalam setiap akunnya, itu menentukan daya jangkau pesan sebenarnya, relevansinya bagi humas. Semakin dia tersegmentasi, semakin dia bagus sebenarnya. Jadi dia tidak umum. Itu contohnya majalah sport, majalah tentang fashion, lifestyle, segala macam. Rubrik-rubrik seperti itu adalah traffic dan reaches-nya. Jadi unique visitor per month-nya. Kemudian authority-nya, domain authority-nya. Itu apakah teman-teman menggunakan media dengan uh, berbasis komunitas tadi seperti Mutatuli atau dia berbasis korporasi besar. Ini menentukan kredibilitas sumber. Kemudian demografi itu menentukan ketepatan sasaran, usia dan lokasi audiens di sini penting, dan yang paling penting adalah engagement. Potensi viralitas itu ditentukan dari share dan comment. Makanya penggunaan hashtag, caption, dan berita itu menjadi sangat penting. Nah, jika media relation itu diibaratkan ke zaman media relation 2.0, bukan lagi sekedar mengirim rilis pers via email, seperti yang kita lakukan di project yang pertama, melainkan membangun ekosistem kolaborasi, maka tiga hal ini yang harus dicamkan oleh teman-teman. Yang pertama adalah direct engagement, menjalin hubungan dengan jurnalis via LinkedIn atau X. Kemudian value edit, menyediakan data atau aset multimedia berkualitas bagi redaksi. Lalu content collaboration, membuat program bersama seperti live streaming atau podcast. Nah, untuk apa? Pertama, ini sebagai strategi kolaborasi digital. Jadi di sini teman-teman menjadi personal branding yang bagus, tokoh public CEO aktif di media digital memudahkan media untuk mengutip berita secara langsung. Kemudian adanya eksklusif akses, memberikan izin first look bagi media terpilih untuk peluncuran produk atau kebijakan. Kemudian fast check partner, menjadi narasumber ahli yang siap divalidasi kapan saja oleh tim cek atau fakta media. Dari tiga tadi di slide sebelumnya, direct engagement, hubungan dengan jurnalis, even kalian memilih satu atau dua jurnalis yang kompeten di bidangnya, kemudian kalian ada add value di sana, aset multimedia berkualitas bagi redaksi, sampai content collaboration, membuat program bersama atau live streaming, dan podcast. Nah, strategi kolaborasi digitalnya adalah personal branding, exclusive access, dan fast check partner. Studi kasus yang keempat, personal branding pemimpin. Banyak ya pemimpin kita di Indonesia ini yang menggunakan media sosial sebagai personal branding. Kita sebut saja Erick Thohir, Ridwan Kamil, memanfaatkan media digital, Instagram atau X untuk menjalin hubungan langsung dengan media dan publik. Efeknya apa? Efeknya media digital sering menjadikan postingan mereka sebagai bahan berita utama tanpa perlu rilis pers formal. Strategi ini dianggap efektif dengan narasi yang santai, namun tetap informatif, menarik minat tim sosial media portal berita. So, kita masuk di pintu pembuka advertorial digital modern. Advertorial kini bertransformasi menjadi native advertising atau iklan yang dikemas mencapai konten organik agar tidak mengganggu pengalaman pengguna. Soft selling, edukasi dulu, selling kemudian. Itu harus ditekankan oleh teman-teman PR ya. Edukasi first, sell kemudian. Kemudian seamless integration, menyatu dengan gaya bahasa media yang bersangkutan. Nah, tren konten advertorial ini ada tiga. Short video ad, kerjasama dengan portal berita untuk membuat video rilis TikTok informatif tentang produk. Branded infographic,
menggunakan data untuk menceritakan keunggulan brand secara visual dan saintifik. Kemudian expert endorsement, mengutip opini ahli dalam artikel berbayar untuk meningkatkan kredibilitas produk. Kita masuk kasus kelima, kreativitas Gojek. Gojek sering melakukan advertorial digital yang bercerita tentang dampak sosial mitra mereka. Storytelling atau story-driven marketing di portal berita ternama Kompas Tempo itu menjadi hal yang harus kalian garis bawahi bahwa itu bagus adanya. Kemudian isi, bukan diskon, tapi cerita inspiratif mitra driver yang menyentuh emotion audiens yang menonton. Hasilnya apa? Citra brand sebagai solusi sosial bukan sekedar platform teknologi. Ini harus kalian tekankan sebagai seorang humas, bahwa zaman di media masa digital dengan media relation 2.0, dengan tren konten advertorial, itu sudah banyak berkembang dan berubah, teman-teman. Oleh karenanya, status kelima, kreativitas Gojek ini menjadi salah satu hal yang bagus karena dia story driven-nya keren dan storytelling-nya bagus. Hasilnya, citra brand sebagai solusi sosial itu value added dari brand tersebut. Nah, lalu sedikit kita menyinggung bagaimana masa depan media masa digital atau media relation digital. Tidak perlu dipungkiri dan ditampik, artificial intelligence akan semakin mendominasi cara berita dibuat dan dikonsumsi. Jurnalisme robotik dan personalisasi berita ekstrim akan menjadi standar. Adanya artificial intelligence anchor atau news anchor ya, itu muncul presenter berita buatan artificial intelligence, misalnya TV One sudah memulainya, bahkan di beberapa BUMN sudah ada artificial intelligence assistant. Kemudian hyper personalization, setiap orang mendapat feed berita yang benar-benar berbeda. Kesimpulannya begini, teman-teman. Sebagai seorang humas, dan kita sedang belajar dengan media relation. Pertama, memahami kecepatan atau imediasi tanpa mengabaikan akurasi itu sangat penting. Boleh cepat, boleh faktual, tapi akurat itu menjadi hal yang pertama. Biasanya menjadi tantangan karena terlalu cepat sehingga tidak ada validasi data, bahkan peran editor diabaikan atau gatekeeper diabaikan di situ. Kemudian mampu menganalisis metrik dan algoritma platform itu penting. Membangun hubungan kolaboratif, bukan transaksional, menciptakan konten advertorial yang edukatif dan solutif. Nah, tanya jawab, saya juga punya tim PR namanya Komunikasi Digital Edu, Lab Komunikasi, diskusikan dengan kami navigasi media digital Anda bersama kami. Seperti itu ya, agak promosi. Nah, jadi teman-teman, setelah ini akan proyek yang kedua, teman-teman harus siap dan boleh menggunakan buku seperti Daftar Pustaka, Macwell, kemudian ada We Are Social dan Water, Indonesian 2024, bukunya Mas Erianto, dan Straubar et al. Thank you. The medium is message, but the connection is the strategy. So, mari kita masuk ke tugas project yang akan saya berikan. Nah, tugas ini itu saya mengambil dari slide yang tadi, teman-teman. Slide yang tadi itu harus teman-teman gabungkan dengan sesuatu. Tapi yang saya mau cari di sini adalah nilai kreativitas teman-teman. Oke, jadi teman-teman, advertorial adalah tugas yang harus kalian kerjakan selanjutnya. Dan itu harus perfect, dalam artian perfect, teman-teman akan dihadapkan ke dalam sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Teman-teman sudah membuat rilis, terima kasih, dan saya sedang dalam tahap menilai. Semoga nilainya bagus. Kita akan masuk ke advertorial. Saya jelaskan sedikit perbedaan advertorial dan rilis.
Yang pertama adalah rilis itu mengandung nilai jurnalistik, rilis ya. Tidak dapat backlink, tidak dapat menyebutkan nama brand dalam judul, foto tidak mengandung iklan. Advertorial. Nilai berita jurnalistik tidak wajib satu. Dapat menyematkan dua backlink jika dibutuhkan. Dapat penyebutan nama brand dalam judul, foto boleh mengandung iklan. Dapat embed video dalam artikel dan dapat data page view. Nah, kita cek slide yang saya berikan tadi, yang saya share sama teman-teman. Oke, semoga terlihat ya. Sebentar, saya tutup. Sebentar, saya ulangi. Oh, ini. Sudah tertutup ya? Apakah terlihat? Coba. Oke. Nah, jadi teman-teman akan membuat yang namanya advertorial. Kalian boleh memilih 3 jenis tren konten advertorial, yaitu short video ad, membuat video Reels atau TikTok informatif tentang produk, kemudian branded infographic, atau expert endorsement, mengutip opini ahli dalam artikel berbayar untuk meningkatkan kredibilitas produk. Jadi bahasanya adalah stitch video dari opini ahli, masukkan dalam artikel advertorial untuk meningkatkan kredibilitas produk. 3 tren konten advertorial harus dibarengi dengan yang namanya soft selling dan seamless integration. Gitu ya. Nah, itu yang penting. Oleh karenanya, kita akan mencoba untuk memasadepankan advertorial dari sisi storytelling-nya, kemudian dari sisi apa namanya, bisa dijangkau oleh orang dengan cara media relation yang terkolaborasi dengan produk tertentu. Gitu. Jadi, teman-teman wajib untuk menggabungkan 2 elemen. Produk teman-teman dari tim PR yang sudah teman-teman buat dengan satu hal yang sedang viral yang akan saya tentukan. Dan itu sama semuanya. Nah, terserah teman-teman akan membuat 3 ini, short video ad, branded infographic atau expert endorsement, dan berikan narasi kenapa kalian memilih short video ad, kenapa kalian memilih infografik, dan kenapa kalian memilih expert endorsement. Expert endorsement itu sama dengan advertorial, tapi di dalamnya ada opini ahli. Jadi bentuknya artikel. Gitu. Nah, saya kasih waktu seminggu ke depan dari hari Selasa ketemu Selasa lagi, 21 April ketemu 28 April. Minggu kita akan ketemu untuk refleksi, untuk kuliah project, apa namanya, untuk melihat draftnya teman-teman sampai sejauh mana. Besar kemungkinan saya akan drop di V-Class, jadi teman-teman silakan membaca dengan seksama apa namanya, panduan project yang kedua, sehingga teman-teman bisa melakukan project dengan baik. Itu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, teman-teman. Sampai ketemu di V-Class, sampai berjuang untuk project yang kedua. Sehat selalu dan semoga dimudahkan dalam melakukan project yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.